Hai, aku Yohan. Di video kali ini aku mau menjawab semua pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar video aku yang mata kuliah semester 1 PG PAUD, dan juga pertanyaan-pertanyaan kalian yang nanya ke DM Instagram aku langsung. Dan yang aku perhatikan, pertanyaan kalian itu penting-penting semua, jadi aku jawab lewat video ini. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Kak, lulus jurusan PG PAUD lewat jalur apa ya? Alhamdulillah aku keterima jurusan PG PAUD ini lewat jalur SNMPTN. Pertanyaan yang kedua, kalau mau ambil jurusan pendidikan PAUD, tes jurusannya gimana, Kak? Tes jurusannya itu kalian bisa ikut UTBK yang Soshum, karena PG PAUD ini termasuk di Soshum. Pertanyaan ketiga, Kak, aku jurusan IPA, kira-kira bisa nggak ya masuk jurusan PG PAUD? Bisa banget, asalkan kalian pas UTBK-nya ikut yang Soshum. Temen aku ada kok yang dari IPA lulus di jurusan PG PAUD, malahan ada juga teman-teman aku yang SMK lulus di jurusan PG PAUD. Asalkan kalian pas UTBK-nya itu masuk yang Soshum, gitu. Pertanyaan keempat, Kak, aku jurusan IPA, kira-kira bisa nggak ya kalau SNMPTN pilih jurusan PG PAUD? Gimana ya? Biasanya tiap tahun itu kebijakannya beda-beda. Nah, di tahun aku dulu waktu SMA itu IPS, jadi ketika SNMPTN pas pilih jurusan, itu tuh yang keluar jurusan-jurusan IPS gitu. Nah, kalau yang IPA, yang keluar jurusan-jurusan yang IPA, yang Saintek. Jadi kayaknya pada tahun 2019 itu kayaknya nggak bisa sih yang kayak ngelawan arah gitu loh milih jurusannya. Tapi nggak tahu di tahun kalian, karena kebijakan tiap tahun itu beda-beda. Jadi kayaknya kamu lebih baik tanya langsung sama sekolah deh. Pertanyaan kelima, mata kuliah PG PAUD di seluruh perguruan tinggi itu sama nggak sih, Kak? Setahu aku ada yang sama dan ada juga yang beda. Kalaupun beda, itu bedanya nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi aku pernah menemukan salah satu komentar di video aku yang ini. Kalian cari aja komennya. Dia bilang bahwa mata kuliah di univ dia sama mata kuliah yang aku sampein di video itu sama banget. Tapi aku lupa dia dari univ mana. Oke, pertanyaan ke-6. Kak, di jurusan PG PAUD ada pelajaran matematikanya nggak ya? Ada. Ada matematikanya. Itu di semester 3 kemarin. Tapi, tenang. Matematikanya itu matematika untuk anak usia dini. Bukan matematika yang kayak Pitagoras, aljabar. Enggak. Oke? Kayaknya pada anti banget ya matematika. Di sini tuh matematikanya itu untuk anak usia dini. Jadi gimana cara kita memperkenalkan matematika, konsep berhitung, belajar matematika dengan seru, melalui kayak alat permainan edukatif, kayak gitu-gitu sih. Jadi matematika sederhana lah untuk anak usia dini. Tapi nggak tahu untuk semester yang akan datang ya. Aku harap sih nggak ada yang matematika kayak gitu. Cukup matematika untuk anak usia dini aja. Oke, next. Kak, beli buku di mana? Nah, biasanya aku beli buku itu di Gramedia atau enggak di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, gitu-gitu. Tergantung sih, kalau misalnya dosen memberikan buku rekomendasi, aku belinya lewat online gitu. Tapi kalau misalnya aku masih mau kayak cari-cari bukunya, belum tahu mau beli buku yang mana, itu aku lebih prefer untuk ke Gramedia langsung. Karena kalau misalnya beli online itu kadang deskripsi bukunya itu nggak lengkap. Daripada aku ragu-ragu, aku lebih baik ke toko buku langsung gitu. Jadi aku bisa lihat langsung bukunya gimana, isinya kayak gimana gitu. Pertanyaan selanjutnya, Kak, buku-buku referensi itu wajib kita punya atau gimana, Kak? Tergantung sih. Kadang ada dosen yang kalian tuh kudu wajib punya buku referensi. Ada juga dosen yang terserah kalian mau punya buku referensi atau enggak gitu. Oke, next. Kisaran berapa harga buku-buku yang kakak beli? Untuk saat ini buku-buku aku dari semester 1 sampai semester 4 itu kisaran dari harga 80.000 sampai 300 ribuan. Segitu sih harga buku PAUD. Nggak tahu ya untuk semester yang akan datang itu berapa harganya. Oke, next. Kakak, apakah di PG PAUD ini kita wajib gambar? Soalnya saya nggak bisa gambar.
Sama, aku juga nggak bisa gambar. Dan alhamdulillah dari semester 1 sampai semester 4 itu nggak ada mata kuliah menggambar. Alhamdulillah banget nggak ada mata kuliah menggambar. Menurut aku bisa gambar itu bukan suatu kewajiban sih untuk masuk PG PAUD ini. Tapi nggak tahu untuk semester yang akan datang ya. Aku harap nggak ada sih mata kuliah menggambar karena aku nggak bisa menggambar. Tapi kalaupun ada, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggambar. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Kak, apakah masuk jurusan PG PAUD harus kreatif? Gimana ya? Ini aku jawab sesuai pengalaman aku aja. Jadi aku bukan termasuk orang yang kreatif, tapi ketika aku udah nyemplung di dalam prodi ini, tiba-tiba kreatif itu tuh terbentuk dengan sendirinya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu pengen banget masuk jurusan PG PAUD, tapi kamu merasa kayak, aku nggak kreatif, atau aku nggak bisa gambar, itu bukan suatu hambatan untuk kalian nggak masuk di jurusan ini. Karena apa ya, kekreativitasan itu bisa terbentuk gitu dengan sendirinya. Jadi ini ada sebuah pengalaman. Jadi untuk pertama kalinya aku membuat suatu alat permainan edukatif, dan ini untuk anak usia 5 tahun. Gak tahu gimana caranya, pokoknya kata dosen ini permainan harus bisa menarik perhatian anak 5 tahun gitu. Apalagi anak 5 tahun zaman now yang udah tahu yang namanya Android, pokoknya main HP. Dan aku rasa kebanyakan anak kecil zaman sekarang, apalagi anak kecil yang di daerah aku tuh, mereka tuh lebih seneng main HP ketimbang main mainan gitu. Jadi kayak itu tuh sebuah tantangan yang gede banget menurut aku, menyodorkan sebuah mainan ke anak zaman sekarang. Jadi itu tuh otak aku berpikir keras banget gimana cara buat mainan itu, dan akhirnya dari situ aku terbiasa gitu menjadi orang yang kreatif. Celah. Tapi maaf banget aku nggak bisa nunjukin permainannya karena alhamdulillah permainan aku tuh laris banget. Dimainin sama keponakan aku, dan mainannya udah dibawa, jadi aku nggak bisa nunjukin ke kalian. Dan alhamdulillah mainan aku tuh bisa menarik perhatian. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekreativitasan itu bakal terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau misalnya kalian merasa nggak kreatif, itu bukan suatu hambatan sih untuk kalian nggak bisa masuk di prodi ini. Oke teman-teman, jadi itulah tadi semua pertanyaan yang sudah aku jawab. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin lagi cari-cari tahu tentang jurusan PG PAUD. Kalaupun kalian ada saran atau masukan, boleh nih langsung aja tulis di kolom komentar. Atau enggak kalian ada pertanyaan-pertanyaan gitu, boleh di drop langsung di kolom komentar. BTW makasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari menit awal sampai kalian ketemu sama video ini. Thanks for watching. Dah.